Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Akhlak Tasawuf akan menjelaskan tentang materi peran hati dalam tasawuf dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Jafar MA bersama rekan saya Dimas Bagus Arjuna dan saya sendiri Yeni Puspita. Hati adalah tempat bersemayamnya cinta kepada Tuhan, karena hanya hati yang mampu mengenal Tuhan sehingga ia mencintainya. Sedangkan peranan hati dalam tasawuf untuk meraih pengetahuan sejati yang berbeda dengan penalaran rasional. Dan hati manusia suka berubah-ubah seiring dengan yang mempengaruhinya. Adapun submateri yang akan kami jelaskan. Nah, untuk submateri yang pertama akan kami jelaskan tentang definisi hati, di mana hati manusia mengalami beragam keadaan dan kondisi. Hati adalah sebagai pusat dan sumber pengetahuan semua hal yang akan dipelajari, dicetak di dalam hati dan dipelajari di dalamnya. Seorang ulama bernama Al-Ghazali mengungkapkan, ilmu pengetahuan adalah esensi dari hati di mana di dalamnya terdapat banyak fakta dan informasi. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa hatilah yang memproses ilmu pengetahuan dengan 3 fasenya. Yang pertama adalah keyakinan orang awam, yang kedua keyakinan al-mutakalimin atau ahli filsafat, dan yang ketiga keyakinan al-alfirin, orang-orang yang benar-benar mengetahui suatu hakikat. Dan persiapan hati dalam menerima suatu ilmu pengetahuan adalah persiapan instinktif. Ilmu pengetahuan yang termuat di dalamnya pun lalu terpecah menjadi 2 bagian, yakni ilmu akliyah yang didapatkan melalui penalaran dan pemikiran manusia, dan ilmu syariah yang didapatkan melalui perantara wahyu yang dibawa oleh para nabi. Nah, pada subbab materi yang kedua yakni menjelaskan hati sebagai spiritualitas. Maksudkan adalah hakikat spiritual batinnya, bukan hati dalam arti fisik. Hati adalah sumber cahaya batinnya, inspirasi, kreatif, dan belas kasih. Seorang sufi sejati, hatinya hidup, terjaga, dan dilimpahi cahaya. Ada seorang guru sufi menuturkan, jika kata-kata berasal dari hati, ia akan masuk ke dalam hati. Jika ia keluar dari lisan, maka ia hanya sekedar melewati pendengaran. Hati janganlah disalahartikan sebagai emosi, seperti amarah, rasa takut, keserakahan, dan berasal dari penyucian jiwa atau nafsu. Ketika manusia berbicara mengenai hasrat hati, mereka biasanya merujuk pada hasrat nafsu, tertarik pada kenikmatan duniawi dan tidak peduli akan Tuhan. Sedangkan hati tertarik kepada Tuhan dan hanya mencari kenikmatan di dalam Tuhan. Karena hati secara langsung bereaksi atas setiap pikiran dan tindakan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaan hati saat berkata, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika ia sehat maka seluruh tubuh pun sehat. Jika ia sakit maka seluruh tubuh pun akan sakit. Itulah yang disebut hati. Dengan beberapa keterangan bahwa hati ini memiliki 3 hakikat spiritual, yaitu peleburan diri atau fana, rahmat, dan kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Kefanaannya memberikan tempat berlindung sewaktu seseorang berada pada tahap kemiskinan spiritual. Kemampuan memberi rahmat memberikan tempat berlindung sewaktu seseorang berada pada tahap kecukupan diri melalui Allah. Sedangkan kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidup memberikan tempat bagi Allah sendiri. Nah, pada materi yang ketiga yaitu tentang hubungan hati dengan jasmani, di mana kalbu rohani hati berfungsi hampir sama bersama dengan kalbu jasmani atau jantung, terletak di titik pusat batang tubuh. Kalbu rohani atau hati terletak di antara jiwa dan roh. Kalbu jasmani mengatur fisik dan kalbu rohani mengatur psikis.
Dan hati memelihara ruh dengan memancarkan kearifan dan cahaya, dan ia juga menyucikan kepribadian dan sifat-sifat buruk. Hati yang memiliki satu wajah yang menghadap ke dunia spiritual dan satu wajah menghadap ke dunia diri rendah, jiwa dan sifat-sifatnya. Sebuah sistem yang utuh di antara ruh dan tubuh ada yang disebut jiwa, dan di antara ruh dan jiwa ada lagi yang disebut hati. Hati yang tercerahkan oleh sinaran ruh disebut akal, sedangkan hati yang dilumuri kotoran jiwa rendah disebut dada. Sungguhnya jiwa, hati, dan nafs merupakan istilah-istilah yang merujuk pada substansi yang sama, yakni pada dimensi jiwa atau rohani secara umum. Bisa disebut jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Hanya saja karena keadaan dan fungsi jiwa itu berubah-ubah, maka ia memerlukan banyak istilah yang berbeda untuk menandai perubahan keadaan dan fungsinya. Nah, untuk melanjutkan submaterinya, yaitu yang terakhir tentang penyakit hati. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dalam pandangannya Allah. Manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakan, yang diakui juga sebagai makhluk sempurna yang dalam dirinya diberikan sifat-sifat malaikat, sifat-sifat binatang, dan bahkan sifat-sifat ketuhanan. Setiap manusia memiliki kecondongan jiwa untuk melakukan yang baik, menyenangi kebaikan dan keindahan serta kemuliaan. Manusia juga ada yang punya sifat serakah, rakus seperti binatang, dan memiliki sifat sombong, pengasih, penyayang seperti sifat Allah. Dan sifat manusia pastinya berbeda-beda sesuai dengan kadarnya. Penyakit hati pada hakikatnya menurut Al-Ghazali adalah adanya sifat dan sikap yang buruk dalam hati seseorang manusia yang mendorongnya untuk berbuat buruk dan merusak, yang menyebabkan terganggunya kebahagiaan dan terhalangnya dia dari memperoleh keridhaan Allah dan mendapatkan kehidupan abadi yang baik. Penyakit hati berkaitan erat dengan akhlak yang buruk, yang merupakan sumber segala racun, pembunuh yang membinasakan dengan kejam, yang mendatangkan berbagai penyimpangan moral yang memalukan. Keinginan yang nyata bukan yang menjauhkan manusia dari Rabbul Alamin dan menjerumuskan perilaku ke dalam kelompok setan terkutuk. Baiklah, kami akan membacakan kesimpulan hasil dari materi yang telah kami paparkan. Yang pertama, hati manusia suka berubah-ubah seiring dengan kekuatan yang mempengaruhinya. Yang kedua, hati adalah pusat dan sumber pengetahuan. Semua hal yang dipelajari dicetak dalam hati dan diperjelas di dalamnya. Yang ketiga, keajaiban hati adalah mampu memancarkan ilmu pengetahuan dan juga berbagai pikiran dan ide. Yang keempat, di dalam spiritualitas, hati memiliki 3 hakikat spiritual, yaitu peleburan diri atau fana, rahmat, dan kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini, dan akhirnya berakhirlah video kami, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.